akan menjelaskan tentang proses perencanaan. Proses perencanaan itu termasuk ke dalam fungsi-fungsi dalam manajemen, yaitu ada planning, ada organizing, ada directing, dan ada controlling. Proses perencanaan itu apa sih? Jadi, proses perencanaan itu ialah sekumpulan pemilihan dan keputusan selanjutnya, yaitu apa yang harus kita lakukan, siapa, kapan, bagaimana kegiatan itu akan dilakukan, sehingga mencapai tujuan. Tahap-tahap dalam perencanaan. Tahap-tahap dalam perencanaan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini sangat penting dalam proses perencanaan, karena dengan tujuan yang jelas, itu akan mengakibatkan sumber daya yang kita gunakan lebih efektif. Tahap yang kedua yaitu pemahaman akan kondisi perusahaan saat ini. Pemahaman akan perusahaan saat ini sangat penting, karena dari kondisi perusahaan kita akan menentukan sumber daya, waktu yang ditentukan. Nah, untuk mengetahui perusahaan dalam kondisi saat ini, kita bisa menggunakan informasi-informasi data statistik maupun data keuangan. Tahap ketiga yaitu identifikasi kemudahan dan hambatan. Dalam proses perencanaan, tahap 3 ini sangat penting, sehingga kita bisa mengetahui seberapa besarkah perusahaan akan mencapai tujuan. Ini bisa kita lihat dari faktor ekstern dan intern. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu mengembangkan rencana serangkaian kegiatan. Nah, pengembangan ini bisa kita lakukan dengan mengembangkan alternatif-alternatif kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Tipe-tipe rencana dalam sebuah perencanaan itu ada 2. Yang pertama tipe rencana satu kali. Biasanya ini digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan kegiatan ini dilakukan hanya dalam satu kali. Untuk yang kedua yaitu tipe rencana tetap. Nah, tipe rencana tetap ini dilakukan jika kegiatan itu barangkali akan dilakukan secara berulang-ulang. Waktu perencanaan. Waktu perencanaan ini ada 3. Yang pertama yaitu jangka panjang. Ini bisa sekitar 2-5 tahun. Contohnya itu adalah tentang persaingan antar perusahaan atau strategi dalam membuat suatu produk baru. Untuk yang kedua yaitu jangka menengah, bisa berbulan-bulan atau sampai 3 tahun. Nah, ini biasanya mengenai tentang scheduling dan organisasi atau koordinasi. Yang ketiga yaitu jangka pendek, sekitar 1 hari atau berbulan-bulan atau juga bisa dalam jangka waktu setahun. Nah, ini biasanya tentang efisiensi dan metode kerja. Dalam sebuah perencanaan pasti memiliki kelemahan. Kelemahan dalam perencanaan ini yaitu tertundanya pekerjaan yang seharusnya sudah selesai dikerjakan. Karena dalam perencanaan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga pekerjaan itu tertunda. Selanjutnya yaitu terkadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Meskipun perencanaan ini memiliki kelemahan, namun perencanaan ini juga memiliki sebuah manfaat yang cukup signifikan dan cukup berpengaruh pada kegiatan yang akan kita lakukan nanti, yaitu manajer akan lebih jelas atau lebih secara keseluruhan dapat melihat gambaran umum, gambaran lebih rinci tentang kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, menghemat waktu, juga penempatan kerja itu lebih tepat dan kemudahan dalam koordinasi. Mungkin seperti itu tentang perencanaan itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.